dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga Anda masih dalam keadaan sehat dan bisa menjalani ibadah puasa dengan baik. Nah, saat ini saya sedang berkunjung ke Kota Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di salah satu lokasi mitra bisnis Bank Syariah Mandiri, yaitu BMT Bina Umat Sejahtera. Dan kita akan langsung berbincang-bincang dengan Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BUS ini, yaitu Bapak Haji Abdullah Yasid. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Baik ya, Pak ya, kabarnya ya? Alhamdulillah, Pak. Boleh diceritakan sedikit ini jenis usaha dari BMT BUS ini apa sih, Pak? Ya, karena ini kebetulan kan koperasi jasa keuangan, jadi bisnisnya juga jasa keuangan, ya. Syariah kan itu, kira-kira begitu. Dan isinya bagi banyak anggota kita yang menyimpankan dananya ke sini, terus kita salurkan kepada anggota kita yang kebetulan terkenal namanya mudharib ya, yang pelaku usaha untuk menjadi modal kerja maupun investasi mereka kan itu, kira-kira begitu. Nah, ini ada program-program apa saja sih, Pak, yang ditawarkan di BMT BUS ini? Ya, programnya banyak sekali, namun misi yang penting adalah bagaimana kita memberdayakan para pelaku ekonomi mikro ini kan itu. Boleh tahu nih, Pak, sejak kapan sih Bapak memulai kerjasama bermitra dengan Bank Syariah Mandiri? Sejak 2003 ingat saya, dan pada waktu itu masih lewat cabang Solo itu. Dari 2003 kita pertama kali mendapat pembiayaan 1 miliar dan sampai sekarang kan itu. Sekarang kita sudah pembiayaan yang cukup besar. Baru terakhir aja kita baru ada peningkatan sebesar 15 miliar. Juga kita biasanya untuk peningkatan SDM kita minta kepada BSM untuk memberikan capacity building untuk pelatihan ini, pendampingan sampai ke pelatihan juga ya, Pak ya, program tersebut terutama di bidang risk management dan analisis itu yang biasa kita butuhkan mereka kan. Oke, luar biasa. Jadi dari segi modal dan juga pembinaan juga ya, Pak ya. Pak, kalau boleh tahu kenapa BMT BUS ini memilih sistem syariah dibanding sistem konvensional? Ya, syariah yang pertama karena kebetulan itu adalah pesan Tuhan kan itu. Yang kedua, sistem yang dipakainya itu yang pertama tidak riba. Akhirnya karena tidak riba itu bagi hasil, maka itu lebih punya data tentang resesi. Dan alhamdulillah di BUS ini punya pengalaman yang cukup unik, yaitu karena awal kita 10 November 96 itu 2 juta, sekarang sudah 300 miliar. Baik, Pak, mungkin pelaku usaha Bapak ini seperti apa saja sih, Pak? Pertama, kita 48% itu ada di perdagangan umum, ada kita masuk ke pertanian, dan ada masuk ke home industry. Dan yang baru tren naiknya itu adalah batik. Ini setelah kita mendapatkan pengakuan dari UNESCO itu kan, itu batik, dan salah satu pusat batik di Indonesia adalah Lasem, karena batik Lasem adalah punya karakteristik yang cukup istimewa karena di sana percampuran budaya Cina dan budaya lokal sini, dan nanti kita nanti kami antarkan untuk ke sana. Oke, kalau gitu kita langsung mengunjungi saja ya, Pak ya, salah satu pelaku usaha tersebut ya, Pak ya. Iya, baik, Pak. Iya, mari, Pak. Ya. Sejauh apa sih BMT BUS ini membina usaha-usaha seperti ini? Jadi yang pertama ini baik pengusahanya maupun pengrajinnya itu anggota kita. Jadi kalau untuk pengrajinnya dia butuh modal kerja, kita bantu modal kerja, butuh investasi bangun ini, kita bantu kan itu. Dia kelebihan dana disimpan ke kita kan. Juga kita memberikan pelatihan kepada mereka, terutama dalam bidang pembentukan karakter. Dan karena rata-rata kan etos kerjanya kadang-kadang kan naik turun, kan karakter dan sebagai pekerja yang baik nanti kan karirnya akan bagusan itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya, sharingnya bersama kita dan sudah diajak ke sini, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Abdullah Yasid selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah dari BMT BUS, dan tentunya juga kunjungan kami ke salah satu binaan dari BMT BUS. Semoga ini bisa menginspirasi Anda. Saya Indah Kirana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis finansial yang melanda Eropa kian membuktikan kapitalisme dan liberalisme sebagai mainstream sistem ekonomi global mulai kehilangan kredibilitasnya.
Sebaliknya, perekonomian yang dibangun dengan semangat kerakyatan seperti usaha kecil menengah atau UKM dan koperasi di tanah air telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi global dan eksistensinya terus berkembang. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan jumlah UKM dan koperasi meningkat tajam dengan kontribusi lebih dari separuh atau 59% pada produk domestik bruto nasional. Assalamualaikum pemirsa, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Agus Muharram, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Sekarang gimana Pak perkembangan koperasi di Indonesia, dan kita ingin tahu program Kementerian Koperasi terhadap koperasi di Indonesia. Ya, pertama dari segi kuantitas koperasi itu meningkat jumlahnya, terus meningkat ya. Saat ini sudah mencapai 192.000 lebih koperasi. Tahun yang lalu 188.000 dan itu menunjukkan bahwa tren kenaikan koperasi memang cukup baik. Sekarang sejauh mana sih sebenarnya perkembangan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia, baik koperasi maupun UKM? Ya, kalau dilihat dari jumlah UMKM saat ini juga sama meningkat ya. Nah, jadi sekarang 2-3 tahun yang lalu itu relatif masih sekitar 40-50 juta unit. Nah, sekarang sudah mencapai 55,3 juta unit. Dan 98,98% itu adalah pelaku usaha mikro kecil yang jumlahnya sangat banyak, terutama di mikro. Ada sekitar 53 juta unit. Ya, kita lihat di kampus misalnya. Ya. Koperasi ini terakhir nggak terlampau diminatin di kampus. Ya, memang ada indikasi aktivitas koperasi mahasiswa ini semakin kecenderungannya menurun. Tapi setelah kami cek, kami baru saja menghadiri acaranya Koperasi Pemuda Indonesia. Yaitu adalah kumpulan koperasi mahasiswa dari kampus ya. Kementerian Koperasi mendorong dengan program-program antara lain kewirausahaan di kalangan mahasiswa di kampus yang difokuskan melalui koperasi. Jadi kita memang mengadakan satu program namanya Gerakan Kewirausahaan Nasional yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tahun yang lalu, dan itu dari sisi koperasi tadi meningkat, dari jumlah wirausaha juga angkanya sekarang sudah mencapai 1,56%. Yang sebelumnya hanya 0,24% dari jumlah penduduk. Nah, kalau kita sudah mencapai 2% wirausaha ini, insya Allah negara kita akan stabil di dalam perekonomiannya. Munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah menjadikan beberapa departemen yang ada di pemerintah dengan cepat mengambil sikap. Hal ini terjadi pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang dengan cepat menata regulasi terkait dengan pengembangan koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS. Sebab pemerintah melihat potensi segmentasi pasar yang masih sangat luas dikembangkan. Juga mayoritas muslim masyarakat Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan KJKS. Pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita dengan Pak Agus Muharram. Tadi Bapak sempat menjelaskan tentang perkembangan koperasi dan UMKM. Dan UMKM. Nah, sekarang program dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kementerian apa aja, Pak? Ya, tentunya hambatan atau kendala yang biasa dialami oleh para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan juga koperasi khususnya. Itu terkait biasanya 3 hal, selalu 3 hal ini. Walaupun sebenarnya hal lainnya ada. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, pengelolanya. Kita lakukan program pelatihan, baik pelatihan kewirausahaan, perkoperasian, kemudian teknis dan manajerial. Kemudian yang kedua biasanya akses pembiayaan. Kemudian yang ketiga itu masalah pemasaran biasanya. Masalah pemasaran. Nah, kita siapkan gedung SME Tower di Jalan Gatot Subroto. Silakan untuk pameran di sana, mempromosikan produk-produknya dan juga pameran-pameran lainnya. Sekarang saya mau masuk ke sedikit ke kaitan koperasi syariah nih, Pak. Di Kementerian Koperasi kan ada KJKS. Bisa Bapak jelaskan apa sih sebenarnya KJKS itu, Pak? Ya, jadi koperasi itu selain melaksanakan fungsi
atau kegiatan konvensional, juga ada yang melaksanakan kegiatan berdasarkan syariah, prinsip-prinsip syariah. Makanya kita mengeluarkan berbagai peraturan menteri yang terkait dengan bagaimana pengelolaan atau penyelenggaraan koperasi jasa keuangan syariah. Ini bisa nyatu nih Pak, konvensionalnya ada, syariahnya ada. Jadi kalau yang misalkan yang sudah ada konvensional, mereka membentuk namanya UJKS, Unit UJKS. Jasa Keuangan Syariah. Ya. Kalau KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dia memang koperasi khusus. Jadi jumlahnya kalau catatan sekarang ya, data per 30 April 2012 ini luar biasa. Jumlahnya sekarang udah mencapai 4.117 unit. 4.000? Iya, dan itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Jumlah anggotanya sudah mencapai lebih dari 762 ribuan. Nah ini bukan tidak termasuk BMT yang aspek legalnya mengambil KJKS. Gimana itu Pak? Itu jadi gimana BMT itu ya, BMT memang belum berbadan hukum. Ya, BMT sekarang kan belum punya badan hukum. Nah, tapi sebagian besar itu mereka berubah menjadi KJKS. Ya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan ini sebagian besar memang berasal dari BMT yang membentuk badan hukum koperasi. Jadi perkembangan BMT itu yang begitu cepat itu dibarengi atau sebanding lurus dengan perkembangan koperasi jasa keuangan syariah. Makanya pemerintah sekarang sedang membahas undang-undang koperasi. Jadi undang-undang koperasi sedang direvisi, mungkin tahun ini sudah selesai. Dan atas inisiatif juga bagi mereka yang lembaga-lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum seperti BMT mengajukan juga. Itu juga bukan tidak mungkin nanti akan ada undang-undang lembaga keuangan mikro yang mungkin bisa ditampung di sana. Tapi ini dalam pembahasan dengan DPR. Tapi di undang-undang koperasi sendiri ada sudah ditampung. Sudah ditampung. Artinya kami dari Kementerian Koperasi menghimbau kepada para pelaku BMT yang belum berbadan hukum, mari berkoperasi. Kita punya namanya program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi dalam sisi kelembagaan tadi. Gitu. Terakhir nih Pak, kerjasama dengan perbankan syariah, Kementerian Koperasi atau UMKM selama ini sejauh mana Pak? Ya, kami bekerja sama dalam rangka mendorong koperasi-koperasi yang memang masih kekurangan modal untuk melakukan linkage program ya, antara koperasi-koperasi jasa keuangan syariah dengan bank-bank yang melaksanakan syariah sekarang. Dan mereka juga sekarang sudah mulai melakukan, bahkan sudah berjalan linkage program itu. Dan kami juga sedang mendorong daerah membentuk lembaga penjamin kredit daerah atau Jakkrida ya. Dan ini sudah mulai berdiri di Jawa Timur. Nah, mereka itu skupnya provinsi ya? Provinsi ya. Jadi mereka nanti mendorong juga koperasi-koperasi syariah ini untuk melakukan kerjasama dengan bank-bank syariah setempat. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi dilihat sebagai sebuah wadah perjuangan ya bagi sekelompok orang yang memang secara ekonomi itu termarginalkan. Itu memang tidak sekuat ketika zaman Soeharto. Walaupun ketika zaman Soeharto dalam arti koperasi yang ideal juga sebenarnya tidak kuat juga. Hanya saja komitmen Pak Harto waktu itu terhadap pengembangan koperasi khususnya di desa-desa itu kuat ya. Khususnya dengan adanya keberadaan koperasi unit desa, pola bagi hasil serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh koperasi syariah ini betul-betul dapat dijadikan sebagai media bagi sekelompok orang yang memiliki kepedulian untuk membangun masyarakat, untuk membangun koperasi. Jadi kalau koperasi syariah itu berkembang di mana-mana, artinya spirit produktivitas itu akan muncul di lingkungan masyarakat. Dan gerakan ini kalau dilakukan secara bersama itu akan bisa meningkatkan posisi ekonomi masyarakat. Koperasi itu supaya berkembang karena dia memiliki konsep yang sangat jelas gitu. Dia harus melakukan suatu edukasi, ya edukasi masyarakat supaya masyarakat itu betul-betul bisa menjalankan koperasi sesuai dengan akad-akad yang memang diperbolehkan di dalam syariah. Tanpa itu sulit. Makanya tidak heran kalau pendidikan ya, itu dijadikan sebagai salah satu prinsip koperasi, yaitu pendidikan kepada anggota. Artinya untuk menjalankan koperasi dengan baik, anggota harus paham bagaimana koperasi itu bekerja dan bagaimana koperasi itu dikelola, termasuk hak dan kewajiban anggota di dalam koperasi tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, koperasi adalah soko guru perekonomian nasional. Dalam sistem koperasi, terdapat unsur ta'awun atau tolong-menolong dan kerjasama atau yang biasa disebut dengan syirkah. Karena itu, ulama Mesir, Syekh Mahmud Saltut, menyebutkan koperasi sebagai syirkah ta'awuniyah, lembaga perkongsian tolong-menolong untuk sesama anggota yang tergabung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Namun, dalam praktek koperasi, kita tidak boleh menerapkan praktek bunga, misalnya di dalam simpan pinjam. Karena itulah kita mengembangkan koperasi syariah untuk mengganti bunga dengan akad-akad syariah seperti murabaha, musyarakah, mudarabah, wadi'ah, ijaroh, kafala, dan sebagainya. Pemirsa, saat ini alhamdulillah Kementerian Koperasi telah mengeluarkan keputusan Menteri tentang KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan UJKS, Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyediakan sistem dan regulasi koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi yang dijalankan berdasarkan syariah insya Allah akan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Salasun fihinna al-barokah." Kata Nabi, ada 3 hal yang akan mendapatkan barokah. Pertama, al-muqaradah, perkongsian modal. Kita berbisnis lalu berkongsi dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, al-bai' ilal ajal, jual beli secara cicil. Kita membeli sesuatu dengan mencicil secara bertahap. Ketiga, khultul burri bisairi lil baiti la lil bai', mencampur gandum basah dengan tepung untuk keperluan makan sendiri di rumah karena untuk berhemat. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.